Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Apri Nur Rahmat. Sesuai dengan janji saya beberapa waktu lalu bahwa saya menyebutkan setelah kalian mengetahui apa itu kegunaan dari HTML, fungsi daripada HTML, terus mungkin cara kerja juga sudah termasuk ya, karena sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ada beberapa hal yang sudah disangkutkan atau mungkin disindir lah bahasanya itu seperti itu ya, mungkin disindir ke pertemuan kedua kan gitu. Nah, di pertemuan ini kan saya akan menyampaikan kepada kalian semua bahwa ketika kalian sudah tahu apa itu HTML, fungsi HTML, kembali lagi ya, kalian juga harus menyiapkan beberapa aplikasi gitu. Aplikasinya adalah sebuah text editor gitu kan. Nah, disinilah itu kalian harus bisa memilih text editor. Di sini saya punya 5 text editor. Oke, ada gambarnya ya. Ada Atom, oke, Atom ya. Ntar saya akan coba munculkan. Ini adalah tampilan daripada web yang di Atom ya. Ini text editor juga sama, ini compatible terhadap sistem operasi Windows ya, Mac OS serta satu lagi itu Linux seperti itu. Yang kedua datang dari Brackets ya. Brackets ini kamu bisa download gitu ya, langsung dari webnya. Nanti saya akan share ke kalian ya setelah gambar-gambar ini. Yang ketiga ada NetBeans ya. NetBeans ya. NetBeans ini paling banyak diminati oleh para programming ya, karena karena rapi gitu. Bukan berarti yang lain rapi ya, cuman terlihatnya lebih elegan aja gitu kalau NetBeans itu seperti itu. Ada juga Notepad++. Nah, ini sudah banyak orang yang tahu ya kalau Notepad++ itu sepertinya sudah di kalangan bukan hanya menengah ya, bukan hanya kalangan high class gitu, tapi kalangan yang mungkin yang sederhana ada di bawahnya daripada menengah ini, mereka juga tahu apa itu Notepad++ fungsinya. Lalu ada juga Sublime Text ya. Nanti ada Sublime Text. Ini kamu bisa menggunakan Sublime Text ini sebagai text editor, baik pengguna Windows, Mac OS maupun Linux. Oke, kita langsung masuk aja ke artikelnya ya guys. Ya, di sini saya sudah posting tentang macam-macam text editor dalam belajar HTML. Sebelumnya kan kita belajar tentang artikel dasar daripada HTML ya, tapi pembelajaran kedua ini adalah macam-macam text editor di dalam belajar HTML. Coba kita buka aja seperti apa. Ya, macam-macam text editor dalam belajar HTML yang perlu kalian ketahui dengan sangat-sangat ya. Karena nanti sangkut pautnya adalah ke pertemuan selanjutnya gitu ya, ke pertemuan di mana kalian coba akan mengenal namanya sebuah tag ya, lalu elemen ya, dalam HTML gitu. Oke, jika di antara kalian semua baru bergabung dengan artikel kami ini, kami mengucapkan selamat untuk kalian. Dengan adanya artikel atau pembahasan ini berarti kalian telah memilih apa yang harus kalian pelajari dan kalian pahami di sini, yaitu kaitannya dengan HTML. Sebelum artikel kami sudah memuat untuk kalian sebuah, ya mungkin bertanya-tanya apa sih HTML itu serta fungsinya, kamu cukup klik aja di sini, maka kamu akan kembali ke pengertiannya. Apa sih fungsinya serta kegunaannya. Di sini kita akan mempelajari pemrograman khususnya di dunia website ya. Ini artikel tentang website ya, belum ke desktop. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan ya saya coba akan share ke yang desktopnya seperti itu. Tentunya kalian semua berpikir bagaimana saya membuat dan apa yang harus saya lakukan untuk membuat sebuah program kan gitu. Disinilah tugas kami untuk menjawab pertanyaan itu. Sebelum memulainya, kami harapkan kalian semua menyediakan yang namanya text editor serta browser yang sebelumnya pernah saya sindir.
gitu ya. Bahwa browsernya sebelumnya itu yang pernah saya sindir, kamu boleh menggunakan Chrome, kamu boleh menggunakan Chromium, kamu boleh menggunakan Mozilla, Opera, dan lain sebagainya, terserah. Yang penting intinya web browser seperti itu. Text editor adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis sebuah sinteks ya atau kode program. Di sini khususnya untuk penulisan kode program HTML. Ya, contohnya adalah Notepad, ya Notepad standar yang ada pada sistem operasi Windows. Oke. Lalu ada juga TextEdit. Ya, ini adalah program bawaan yang ada pada Mac OS ya. Dan Nano yang disediakan oleh Linux. Oke. Ya, itu adalah sebuah teks yang standar yang kamu bisa pakai seperti itu. Tapi ya, dan perlu kalian ketahui ya, text editor itu berbeda dengan word compressor ya, seperti Word Office, Kingsoft dan juga Word Perfect gitu ya. Itu dikarenakan text editor tidak bisa dilakukan untuk mengatur format dokumen serta tidak disediakan fitur-fitur yang digunakan untuk desktop publishing. Artinya yang seperti Excel gitu ya, itu nggak bisa gitu untuk menggunakan Word Office, Kingsoft maupun Word Perfect ini, itu nggak bisa. Karena mereka dirancang sebagai pengolah kata saja, bukan text editor. Oke, Don ya. Text editor sesuai dengan pilihan. Berikut ini adalah beberapa saran yang kami bisa share untuk kalian dalam memilih text editor dalam penulisan kode program. Bagi kalian yang baru masuk ke dalam bahasa program, disinilah tepat sekali kamu bisa bergabung dengan kami. Oke, yang pertama ada kata Sublime Text Editor. Ini adalah sebuah aplikasi ya, text editor yang paling banyak digunakan oleh programmer. Text editor ini memiliki sebuah tampilan yang elegan, yang khas dan warnanya yang kecoklatan. Text editor ini dapat kamu download langsung ya di sini ya. Di nomor 1 ini kamu klik saja itu ya. Kamu bisa klik itu dengan pengguna sistem operasi Windows, Linux dan Mac OS. Itu bisa kamu gunakan Sublime Text ini sebagai text editor pilihan pertama atau kategori pertama atau ya sebelum text editor yang lain. Oke, yang kedua ya guys, yang kedua kamu bisa menggunakan yang namanya Notepad++. Ya, Notepad++ adalah sebuah text editor yang kedua ya, yang boleh saya sebutkan tadi sebelumnya. Ini banyak sekali orang yang sudah tahu ya, baik di kalangan menengah, di bawah maupun kalangan atas ini sudah pada tahu Notepad++ gitu. Kamu bisa langsung download di web resminya ya, tinggal klik kembali di nomor 2 ini, kamu akan menuju link baru dan di sana kamu bisa download langsung. Sana gratis ya. Gratis kamu bisa download. Text editor ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu banyaknya fitur yang dapat kamu install di text editor ini. Oke, itu ya. Gambarnya itu bunglon. Yang ketiga datang dari Atom. Ya, Atom. Atom adalah sebuah text editor ya, yang pilihan ketiga. Ini sama seperti Sublime Text, namun teks ini agak sedikit berat jika dibandingkan dengan Sublime Text itu. Text editor ini bisa digunakan pada sistem operasi Mac OS ya, Windows maupun Linux. Kamu bisa pakai yang namanya text editor Atom. Oke. Yang keempat datang dari Brackets ya. Text editor ini memiliki kriteria tersendiri dan hampir sama dengan Atom. Text editor ini dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Mac OS maupun Linux ya. Brackets, kamu bisa langsung klik di sini dan cari download di sini tengahnya itu ya. Yang terakhir datang dari NetBeans. NetBeans adalah sebuah text editor yang paling diminati oleh para programmer ya. Paling diminati nih. Kamu perlu garis bawahi sebelumnya ya, saya sudah katakan bahwa NetBeans ini adalah paling diminati oleh para programmer. Namun text editor ini dikategorikan lebih berat daripada text editor yang lainnya. Keunggulannya terlihat lebih rapi saja ya. Jadi NetBeans memang apa ya,
oke lah kalau kata saya gitu kan ya. Saya juga pengguna NetBeans gitu. Saya pengguna NetBeans serta Notepad++. Pertama belajar sih saya dari Notepad++, ya beralih coba-coba gitu kan ke NetBeans. Ternyata memang sama saja, cuman terlihat lebih indah aja gitu kalau di NetBeans. Bukan berarti Notepad++ jelek ya. Kamu bisa belajar ke limanya ini. Yang penting kamu niat untuk belajar bahasa programnya. Itu aja. Oke, yang terakhir adalah demikian beberapa text editor yang bisa kalian download langsung dari websitenya. Inilah yang disebut sebagai salah satu aplikasi atau alat yang digunakan oleh para programmer khususnya pembahasan web program. Ya, bukan hanya web program aja sih, sebenarnya desktop juga bisa kok, gitu kan ya. Cuman di sini kan kita mau bahas web program ya ini gitu. Perlu diperhatikan juga aplikasi ini tidak hanya untuk kalian belajar HTML saja, tapi kalian bisa menulis bahasa program seperti PHP, CSS, maupun JavaScript, dan kode program lainnya untuk desktop. Ya, maksudnya untuk desktop itu seperti C++ gitu ya. Mungkin larinya nanti Visual Basic gitu. Itu adalah sebuah bahasa program juga sama kok. Seperti itu. Intinya adalah sebelum memulai penulisan dalam sebuah kode program, kamu harus penuhi syaratnya. Ya, yang pertama kan sudah disebutkan bahwa harus ada browser dan yang kedua harus punya text editor. Pilih dari kelima ini, terserah kamu mana yang mau kamu gunakan. Oke, jika semua sudah punya, kita akan langsung masuk ke bab 3 gitu atau pertemuan ketiga selanjutnya. Thank you banget for watching this video ya. Kalau kalian suka silahkan kalian like, share serta subscribe video ini. Kalau kalian nggak suka di situ ada tombol dislike tapi jangan diklik ya. Karena ya kami berusaha menyajikan informasi yang basic to pro gitu ya. Kita akan coba seperti itu ya. Karena berita HCI adalah beritanya anak terbaik, jadi kami akan berikan yang terbaik. Follow juga Instagramnya, tinggal klik saja di beritahci.blogspot.id atau nanti mudah-mudahan akan berubah menjadi .info karena memang target kita berubah ke .info. Like juga Facebooknya, maksudnya like Facebooknya itu profil saya. Enggak, kalau like-nya itu di sini fanpage-nya ya, Berita HCI. Klik tombol like page-nya aja. Follow juga Twitternya, YouTube-nya juga. Thank you banget. Terima kasih ya telah meluangkan waktu. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.